Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Kira-kira menurut Anda, mana yang menjadi cerita yang luar biasa? Bisa tumbuh, berbunga, dan berbuah di tanah baik, atau bisa tumbuh, berbunga, dan berbuah, padahal tanahnya tidak baik? Saya sangka cerita yang akan lebih indah adalah adanya pertumbuhan, kembang, dan buah yang justru muncul di tanah yang tidak kondusif. Kalau kita bertumbuh, berkembang, menyenangkan, dan menghasilkan buah, prestasi, di tanah yang baik, yang support sistemnya oke, yang semua mendukung, saya sangka itu bukan cerita yang terlalu mengagumkan untuk disimak. Tetapi ketika kita bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah, padahal tidak ada support system yang baik, padahal banyak hama, banyak tantangan di situ, banyak kejahatan mungkin juga, padahal ada banyak semak belukar, masalah, tanahnya berbatu, mineralnya tipis, potensinya sedikit, tapi ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan ada buah. Ini baru cerita yang luar biasa. Bagi saya pribadi, harusnya ada kepercayaan bahwa benih itu bisa mengubah lahan. Kita semua harus percaya bahwa benih akan bisa mengubah tanah di mana benih itu hidup. Tapi syaratnya adalah benih itu perlu diberi perhatian lebih. Tanah berbatu, tanah yang penuh hama, tanah yang penuh gulma, semak belukar, tidak akan ada perubahan di situ, tidak akan mengalami perubahan apapun ketika benih yang diletakkan di dalamnya dibiarkan begitu saja. Tetapi ketika fokus diberikan pada benih, cinta diberikan pada benih itu akan bertumbuh, disertai juga dengan usaha untuk menjaga, disertai juga dengan usaha untuk merawat, disertai juga dengan usaha untuk bagaimana supaya benih itu tidak mati. Maka benih itu dalam perjalanan justru akan menciptakan sebuah ekosistem yang berbeda dari sebelumnya ketika benih itu diletakkan. Bagi saya, cerita dari Yesus tentang penabur dan kondisi-kondisi tanah, ada yang di pinggir jalan, ada yang berbatu, semak belukar, ada yang baik, mau menyatakan tentang ada kondisi atau ada keadaan, tetapi juga ada kepercayaan yang diberikan di dalam setiap kondisi atau keadaan itu. Berbuah atau menghasilkan tidaknya benih itu, bertumbuh kembangnya kepercayaan itu, tergantung dari fokusnya pada apa. Kita mau fokus kepada keadaan dan mengeluhkan keadaan, lalu kemudian menjadi lumpuh karena keadaan, atau kita mau berfokus dan memberikan perhatian yang optimal, maksimal pada sang benih, pada kepercayaan itu. Seringkali saudara-saudaraku, cinta kita yang terlalu kecil pada benih, itulah yang membuat kita kemudian kalah dengan keadaan. Itu yang saya refleksikan. Kita bisa menerjemahkan benih itu dalam bahasa yang macam-macam. Kita bisa mengganti benih itu dengan identitas kita sebagai orang Kristen, iman kita sebagai anak Allah, atau kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tugas-tugas dan lain sebagainya. Fokus yang terlalu berlebihan terhadap kondisi hidup. Oh, kita tinggal di daerah yang tidak mendukung. Potensinya kecil, sumber dayanya kecil, ibaratnya tanah dengan mineral yang tipis, berbatu. Ya, bisa tumbuh, tetapi tidak bisa bertahan. Kita hanya mengharapkan air hujan, misalnya. Atau, tempatnya tidak mendukung karena banyak sekali hama. Apapun yang kita lakukan di situ mudah sekali dikalahkan. Kita tidak bisa menyerah.
atau keadaannya penuh dengan masalah. Ya, kita semacam dililit terus oleh masalah dan kita tidak bisa berkembang. Fokus yang berlebihan pada keadaan tidak akan membawa perubahan pada keadaan itu. Tetapi kalau kita memberikan porsi cinta yang sungguh kuat dan mendalam terhadap iman, terhadap identitas kita, terhadap kepercayaan, dan kita berjuang sedikit demi sedikit mengoptimalkan daya kerja dari sang benih itu, percayalah, benih itu sendiri nanti yang akan merubah keadaan di mana ia hidup. Percaya bahwa benih, atau kalau kita mau ganti dengan iman, identitas kita sebagai pengikut Kristus, kepercayaan, itu memiliki roh di dalamnya. Semua itu hidup, ibarat benih itu ada potensi kehidupan. Dia bukan barang mati. Kepercayaan Tuhan itu bukan sesuatu yang stagnan, bukan sesuatu yang mati. Iman itu bukan sesuatu yang sekedar gagasan ide yang kosong belaka. Dia ada roh Tuhan di situ. Dia akan hidup. Dan dia meminta kita untuk menjadi rekan kerja untuk menumbuhkannya. Karena itu saudara-saudariku, bagi saya pribadi, mari kita lebih banyak berfokus kepada benih itu. Dan berjuang supaya benih itu hidup. Kalau cinta kita mendalam dan besar pada sang benih, pada iman kita, pada kepercayaan, pada identitas kita akan merawat itu. Kita akan berjuang. Cinta itu akan membuat kita mengusir hama. Cinta pada benih itu akan membuat kita menambahkan tanah di atas tanah bebatuan yang tipis mineralnya itu. Cinta yang besar pada sang benih akan membuat kita juga pelan-pelan menyingkirkan semak belukar. Kita tidak akan fokus kepada besarnya masalah, tetapi kepada aktivitas-aktivitas sederhana untuk secara pelan-pelan memberi porsi kehidupan yang lebih luas bagi sang benih itu. Kalau ini terjadi, kita akan heran pada suatu ketika menyaksikan bahwa benih itu tumbuh dan bahkan bisa menghidupi dirinya sendiri, menyuburkan lahan yang ada di bawahnya, dan akhirnya merubah keadaan. Kita tidak bisa mengubah keadaan ketika cinta kita kepada benih itu kecil atau dangkal, kosong, dan sebagainya. Karena itu saya bersyukur sekali mendapatkan perumpamaan dari Yesus tentang penabur yang mengajak saya untuk mari berani berbuah di tengah masalah. Kalau berbuah di tengah lahan basah, itu bukan cerita menarik. Tapi bisa berbuah di tengah lahan yang bermasalah, bisa berbuah di tengah lahan yang banyak musuh, bisa berbuah di tengah lahan yang sedikit sumber dayanya. Itulah yang disebut dengan cerita iman yang luar biasa. Mari saudara-saudariku, saya mengajak melalui video ini untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya bertumbuh karena keadaan mendukung, tetapi bertumbuh karena cinta kita terhadap Tuhan itu lebih besar daripada perhatian kita pada kondisi-kondisi dan keadaan. Mari bertumbuh, berkembang, dan berbuah di tengah masalah. Tuhan memberkati kita semua.